Selama manusia ini mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka rahmat Allah itu begitu dekat, ampunannya begitu luas. Allah itu rahimnya Allah ini apa? Dia lebih suka seorang hamba ini memperbaiki dirinya daripada Allah turunkan siksa buat dia. Nah, itu adalah bagian dari pendidikan. Bagian dari pendidikan Allah kepada hamba-hambanya adalah bagaimana Allah berikan tenggat, Allah berikan ulur waktu dan tunda waktu turunnya azab itu. Ya, untuk apa? Untuk kita memperbaiki diri, mengislah diri kita. Kalau kita mengislah, memperbaiki diri kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Mengapa kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Karena Allah ingin memuliakan kita. Tuh, luar biasa. Ya, al-qasdu huwa is'aduh wal qasdu huwa ikramuh. Allah pengen bahagiakan kita, Allah pengen muliakan kita kalau kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu dituntut jadi guru. Wah, nggak bisa. Yaudah jadi santri. Nggak bisa juga. Minimal lo bantu orang yang menjadi guru dan menjadi santri. Dan itu ada wadahnya yang paling tepat. Di mana Ustaz Fahmi? Kita insya Allah akan membangun pusat dakwah Quran Al-Fahmu Institute di Jakarta Barat. Di sana kita akan menyelenggarakan tahfiz Quran, kemudian pendidikan Quran untuk anak-anak, remaja dan dewasa. Tahfiz Quran itu artinya supaya orang hafal Quran. Supaya orang hafal Quran. Begini. Minimal kita punya hafalan Quran. Kalau ente nggak sanggup hafal Quran, lu nikah sama orang yang hafal Quran. Kalau nggak sanggup juga, lu punya anak yang hafal Quran. Nggak bisa juga, lu bantu orang yang mau menghafal Al-Quran di Al-Fahmu Institute. Insya Allah. Ini nomor rekening mana? Nih. Nomor rekeningnya ada di sini. Ada di sini. Ya, di Bank Muamalat, ada di BCA, ada di BNI Syariah. Insya Allah dan insya Allah kita akan mampu membangun. Nggak jauh-jauh. Kalau yang lain mah di Udik, di mana nggak kelihatan. Tapi ini di Jakarta Barat. Lu bisa lihat, lu bisa kunjungin, dan lu dengan gembira mereka itu menghafal atas infak darimu. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga mentadaburi, mengamalkan. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Ini sesuai dengan hadis Nabi dong. Insya Allah. Kun aliman, Au muta'alliman, Au mustami'an, muhibban, wala fala takun takun khamisan. Lu udah nggak ngapal, nggak ngajar, nggak ngajarin, nggak cinta, nggak demen juga. Fatah lu. Apalagi? Fatah lu. Karena itu sebelum menjadi celaka, insya Allah tempat yang tepat Al-Fahmu Institute. Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Babe Haikal. Alhamdulillah, komando gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat semua, sahabat Asmaul Husna, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik nama-nama yang indah, Asmaul Husna, yang mana kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dengan menyebut nama-nama ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, agung dan luhur. Dan Allah perintahkan kita fad'uhu biha, berdoalah, memohonlah kalian kepadanya dengan menyebut nama-nama yang indah itu. Subhanallah. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan memulai kembali menghidupkan kuliah Asmaul Husna yang sempat beberapa waktu, beberapa bulan ini terhenti karena ada perubahan jadwal. Dan insya Allah kita akan tetap
mengkaji Asmaul Husna ini ya pada hari Ahad, hanya waktunya teman-teman semuanya sahabat Asmaul Husna kita ganti menjadi jam 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam ini. Alhamdulillah. Ya, selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, pada seluruh umatnya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya dari masa beliau hingga akhir zaman. Kali ini teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji satu nama, atau mungkin lebih tepatnya mungkin bukan nama ya, yaitu af'al, ya, sifat kerja dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang mengakhirkan siksa atau hukuman, takhirul uqubah. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita lihat di sini di jilid yang keempat, ya, jilid yang keempat dari kitab Mausu'ah Asmaul Husna, ya, penulisnya, pengarangnya yaitu Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, ya, menulis di jilid yang keempat ini, yaitu apa? Satu nama dari nama Allah beliau masukkan adalah takhirul uqubah. Kalau menurut hemat saya ini sebenarnya bukan nama. Kalau dicari di dalam Asmaul Husna yang biasa kita pajang, kita baca jadi wirid, ya, Allahu la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min sampai ar-rasyid as-sabur, itu memang tidak kita jumpai namanya, ya, takhirul uqubah ini. Nah, ini adalah bagian dari kerja Allah. Allah itu punya ketetapan, ketentuan yang sangat bijaksana. Jadi salah satu turunan dari sifat Allah yang Al-Halim, yang maha bijaksana, yang Al-Latif, yang lembut, Al-Hakim, yang maha memberikan putusan, bijaksana dalam keputusannya adalah dia, Allah Ta'ala itu yuakhirul uqubah, mengakhirkan hukuman dan siksaan. Tidak disegerakan hukuman itu kepada umat manusia yang ingkar dan durhaka kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah, Allah itu la yu'ajjilu bil uqubah liman asahu. Allah, ya, tidaklah dia menyegerakan hukuman dan siksaan kepada siapapun hamba yang bermaksiat kepadanya di dunia ini. Fahuwa yumhil. Dia, Allah memberikan tenggat waktu. Tapi ingat, Allah memberikan tenggat waktu bukan berarti dia lupa, bukan berarti dia lalai, bukan berarti dia tidur, bukan berarti dia mengabaikan kemaksiatan dan kedurhakaan kita sebagai hambanya. Tetapi yumhil wala yuhmil. Dia mengakhirkan, mengulur waktu, dan dia tidak mengabaikan. Subhanallah. Tidak akan membiarkan satu perbuatan maksiat lolos dari jeratan hukuman Allah. Ini pasti. Sebab apa? Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman, ya, yang berbicara tentang makna seperti ini. Dalam surah Fatir ayat 45 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala zahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Sekiranya Allah hendak menyiksa manusia disebabkan apa yang mereka perbuat, niscaya dia tidak akan menyisakan dan meninggalkan di atas muka bumi ini satupun dabbah, satupun makhluk yang bernyawa, yang melata. Semua akan dihancurkan kalau itu Allah mau menghukum hamba-hambanya, ya, atas perbuatan mereka. Nah, tapi walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah mengakhirkan hukuman itu sampai batas waktu yang telah dia tentukan. Kalau sudah datang nanti, tiba saatnya ajal turunnya hukuman dan siksaan itu,
maka ketahuilah sungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Itu surat Fatir ayat 45. Dalam ayat yang lain, ya di sini sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, walau di dalam surah An-Naml ya, atau An-Nahl ya, ayat 61. Nah, walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, kalau tadi bima kasabu, apa yang telah mereka perbuat. Kalau di ayat 61 ya, surah An-Nahl itu adalah bizulmihim, dengan perbuatan kezaliman mereka. Ya. Kalau Allah mau menyiksa manusia ini, menghukum manusia ini karena perbuatan zalimnya mereka, maka tidak ada ya yang akan dia sisakan satupun makhluk yang bernyawa di atas muka bumi ini. Tapi dia tunda. Nah, ini jadi menunda, mengulur, itu adalah merupakan salah satu ya perbuatan atau af'al Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ya nama Allah Al-Hakim, Al-Latif dan Al-Halim. Itu. Sahabat muda, sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa taala itu ya kalau ya hamba itu atau Allah Subhanahu wa taala itu marah, ketika Allah itu marah, yatamanna ayyunzila bihim asyaddal uqubah. Ya, kalau manusia marah ya, dicolek dikit ya manusia, apalagi orang kaya, apalagi orang terpandang, apalagi orang berpengaruh ya. Nih, orang berpengaruh, anggota DPR, ya, presiden atau menteri dicolek dikit, dikritik dikit, marahnya kan luar biasa. Ya kan? Itu manusia. Orang kaya dikritik. Ya, Anda menambang hutan, tidak bertanggung jawab, misalnya. Ya, Anda konglomerat, ya, rakus dan jahat. Ya, itu misalnya dikritik begitu, misalnya. Atau ada ya koruptor, ya ada menteri misalnya, oknum, dikritik ini ya memungut dana bansos. Ya, bisa jadi kalau orang yang ya sombong, nggak tahu diri, ya sudah berbuat salah, berbuat ya korupsi, malah dia sombong. Akhadhatul izzatu bil itsm. Nah, ini paling berbahaya manusia itu kalau dia berbuat dosa diiringi dengan kesombongan. Nggak mau dikritik, nggak mau dikoreksi, ya, nggak mau menerima masukan ataupun koreksi dari orang lain. Nah, ini bisa marah, dicolek dikit aja marah. Nah, itu batas wilayah manusia itu, ya, itu aja seperti itu. Apalagi Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala perintahnya ini dilanggar, wajar nggak kalau dia marah, murka? Wajar. Kalau larangan-larangannya kita langgar, ya, kita dilarang berzina, malah kita berzina. Kita dilarang minum minuman keras, malah kita nenggak miras. Kita dilarang untuk berbuat fahisyah, ya, homoseksual, malah dilakukan. Nah, ini apa nggak marah Allah? Murka Allah. Kita dilarang untuk makan harta riba, malah kita makan. Ya, dilarang untuk makan harta anak yatim, malah kita makan. Dilarang kita untuk berbuat syirik, malah kita berbuat syirik. Melarung sesajen, sedekah laut lah, apalah, Nyi Roro Kidul lah, ya, dan sebagainya. Ya, dilarang kita untuk
berbuat kepada orang tua, berbuat jahat kepada orang tua, uququl walidain, durhaka sama orang tua, malah kita durhaka sama orang tua. Ya. Makan harta yang batil kita dilarang, malah kita makan. Nauzubillah min dzalik. Pantas tidak Allah murka, marah? Pantas, Pak. Ya. Sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah, ya. Manusia saja kalau dia tersinggung haknya, ya, dilecehkan martabatnya, ya, orang yang berkuasa ini bisa memberikan hukuman yang keras kepada siapapun yang dia suka. Nah, apalagi Allah. Nah, Allah itu dengan bijaksananya, subhanallah, ditegaskan dalam ayat Al-Quran ini, surah Fatir 45, surat An-Nahl ayat 61, dia tidak akan menghukum manusia sekehendaknya. Dia menunda hukuman itu sampai tiba nanti waktunya, saatnya. Ya, supaya apa? Supaya kita bertaubat kepada Allah. Supaya kita kembali kepada Allah. Supaya kita menyadari kekeliruan kita. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, memberikan tangguh. Bukan berarti dia melupakan. Bukan berarti Allah melalaikan kita. Bukan berarti Allah membiarkan ataupun ya meridhoi atau membenarkan perbuatan jahat atau kemaksiatan hambanya. Bukan. Ketika ada seorang koruptor, ada seorang pezina, ada seorang pembunuh, ada seorang berbuat zalim, ya, ada seorang berbuat curang, manipulasi, lalu seolah-olah dia bisa melenggang kangkung, dia tidak kena hukum, baik hukum negara maupun hukuman dari langit. Apakah berarti itu Allah lalai dan lupa atau membiarkan atau seolah-olah membenarkan? Tidak, saudara. Na'udzubillah, hasyalillah. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membenarkan atau meridhoi kemaksiatan. Mustahil. Tidak mungkin Allah akan membiarkan setiap kemaksiatan itu akan berlalu begitu saja, melenggang. Selamat dia dari hukuman, tidak. Tetapi Allah menundanya. Menunda hukumannya. Ya, menunda. Bukan berarti dia lalai. Subhanallah. Sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ta'khirul uqubah itu min af'alillah. Salah satu perbuatan Allah. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Surah Taha ayat 129 mengatakan, kalau bukan itu adalah kalimat yang telah ditetapkan, telah terdahulu berdasarkan dari ketetapan Tuhanmu, maka itu pasti berlaku. Ya. Maksudnya apa? Allah pasti akan menurunkan siksanya yang paling keras kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya. Allah akan menghancurkan mereka, Allah akan membinasakan mereka. Tetapi sudah ada ketetapan kalimatun sabaqat minallah. Sudah ada ketetapan keluar dari Allah. Yang menjadikan apa? Ketetapan itu mengatakan bahwasanya hukuman itu akan ditunda. Ya. Jadi apa maksud kalimat ini Pak Ustadz? Kalau ada yang nanya. Surat Thaha ayat 129, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Ya. Apa kalimat itu sih? Artinya kalimat di sini maksudnya adalah apa? Ai inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu telah mendahului murkaku. Itulah kalimat Allah yang tidak akan berubah. Ya, la tabdila li kalimatillah. Ya, tidak ada perubahan bagi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Rahmat Tuhan, kasih sayang Allah mendahului murkanya. Subhanallah. Kurang baik apa Allah kepada kita? Ya, ayo kita yang suka bermaksiat segera tobat kepada Allah. Kurang baik apa Allah kepada kita ini yang suka bermaksiat? Ya, mari kita balas kasih sayang Allah itu dengan apa? Dengan kedekatan kita.
ya kepada Allah, dengan kepatuhan dan ketaatan kita kepada ajaran perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan apa kita membalas? Ya. Allah bahkan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan apa? Kalau hambaku berjalan menuju aku berlari menuju dia. Kalau dia melangkah 1 jengkal, aku mendekat dia lebih dari 1 jengkal, 1 hasta. Kalau hambaku mendekat kepadaku 1 hasta, aku pergi menuju dia dengan 1 depa. Subhanallah. Ya. Itulah Allah Ta'ala. Allah lebih bergembira. Ya, dalam hadis Nabi SAW dikatakan, lallahu asyaddu farahan bitaubati abdin. Ya. Allah lebih bergembira dengan taubatnya seseorang, dengan sadarnya seseorang, dengan hamba Allah itu berlepas diri dari kemaksiatan, lalu dia bertaubat kepada Allah. Allah sangat gembira dan senang dengan hamba ini lebih daripada seorang yang kehilangan unta dan semua perbekalannya, lalu kemudian unta dan perbekalannya itu balik lagi. Senang gak kita kalau kita hilang barang, hilang kendaraan? Senang. Kemudian dia kembali lagi, pasti kita senang. Subhanallah. Sahabat Asmaul Husna yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluknya. Dia rahmati, dia sayangi makhluknya itu. Apa yang menyebabkan ya Allah mengakhirkan atau menunda turunnya azab itu, siksa itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Kita dikasih kesempatan untuk bertobat, bos. Ya. Kita dikasih kesempatan untuk kembali kepada Allah. Ya. Kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah ini rusak gara-gara apa? Dosa. Gara-gara maksiat. Gara-gara bisikan setan dan iblis. Serta bala tentaranya. Nah, kita dikasih kesempatan untuk perbaiki diri. Ya. Untuk mengedit kesalahan-kesalahan kita dalam hidup kita ini. Subhanallah. Supaya apa? Supaya kita mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ya. Allah sekali-kali tidak akan mengazab, menyiksa mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Tetapi ya Allah, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah juga tidak akan mengazab, menyiksa mereka selama mereka mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Anfal ayat 33. Sahabat Asmaul Husna, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahmati Allah Ta'ala, selama manusia ini mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka rahmat Allah itu begitu dekat, ampunannya begitu luas. Ya, sebab apa? Allah itu rahimnya Allah ini apa? Dia lebih suka seorang hamba ini memperbaiki dirinya daripada Allah turunkan siksa buat dia. Nah, itu adalah bagian dari pendidikan. Ya, itu adalah bagian dari pendidikan. Ya, bagian dari pendidikan Allah kepada hamba-hambanya adalah bagaimana Allah berikan tenggat, Allah berikan ulur waktu dan tunda waktu turunnya azab itu. Ya, untuk apa? Untuk kita memperbaiki diri, mengislah diri kita. Kalau kita mengislah, memperbaiki diri kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Mengapa kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah? Karena Allah ingin memuliakan kita. Luar biasa. Ya, al-qasdu huwa is'aduh wal qasdu huwa ikramuh. Allah pengen bahagiakan kita. Allah pengen muliakan kita kalau kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah. Kalau semua manusia
itu bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian Allah hancurkan dia dengan hukuman dan siksaan, ya, yang tidak menyisakan apa-apa. Nah, itu bisa, Allah sanggup, tapi itu tidak dia lakukan. Maka di ayat ini tadi jelas, ya, Allah mengatakan walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Ada lagi ayat yang menggunakan redaksi lain, bukan yu'akhiruhum, tapi fa amlaitu lilladzina kafaru, aku tunda, sama artinya. Ya, amlaitu, imla, mengulur buat orang-orang kafir, diulur siksanya sampai tiba waktunya, tsumma akhadtuha, baru aku akan siksa mereka ini dengan siksaan yang pedih menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ka'ayyim min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimah tsumma akhadtuha wa ilayyal masir, surat Al-Hajj ayat 48. Betapa banyak, ya, orang penduduk suatu negeri yang kami tunda hukumannya, siksanya, padahal mereka telah berbuat zalim. Nanti saatnya, tsumma akhadtuha wa ilayyal masir. Sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, manusia ini kadang-kadang, ya, hilang keseimbangan, hilang keseimbangannya. Ya. Ketika bagaimana Pak Ustadz manusia ini hilang keseimbangan? Ketika melihat orang kafir yang kuat, yang bengis, yang kejam, yang sombong, yang angkuh, bertambah kuat dia, bertambah kaya dia, bertambah hegemoninya, bertambah cengkeramannya. Lalu manusia itu nanti akan berkata, hamba Allah akan berkata, aina Allah, di mana Allah? Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Masya Allah. Maka itu Allah Ta'ala menyatakan apa? Menjawab, ya, Rabbuna Azza wa Jalla bimadza yujibu an hadzal su'al. Allah bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu? Ya, maka ingatlah ucapan Fir'aun. Ya, ucapan Fir'aun. Bukankah Allah mengatakan tentang Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling luhur, paling tinggi. Lalu bagaimana respon Allah? Jawaban Allah, wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah, ya, kamu terkecoh, jangan kamu tertipu oleh apa? Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya, jangan sampai kamu terkecoh wahai Muhammad dengan pergerakan, ya, pergerakan orang-orang kafir di seantero negeri. Wah, mereka perdagangannya maju. Ya, perdagangannya ke seluruh negeri, ke luar negeri maju. Ya, ilmu pengetahuannya maju, teknologinya maju. Ya, sarana prasarananya maju, militernya maju, kuat, hebat senjatanya. Jangan kamu silau. Jangan membuat kalian tertipu, kata Allah. Mataun qalil. Allah mengatakan, itu cuma nikmat sementara, kesenangan yang dikit, kesenangan yang kecil yang Allah berikan. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat mereka nanti adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surah Ali Imran 196-197. Ya, ini jawabannya. Ya, jadi, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Asmaul Husna, paham ya? Sekarang kita jadi paham nih, kenapa Allah akhirkan siksa itu. Ya, apa hikmah-hikmahnya? Itu sudah terjawab semua
dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ada jawaban yang lain. Apa Pak Ustadz? Jawaban yang lain yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 44, di mana Allah taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Oh, ini lebih ngeri lagi nih jawabannya nih. Ya, ingatlah tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Ya, Rasul yang diutus para mereka itu peringatan Allah. Kitab suci peringatan Allah buat mereka. Ya, alam semesta, ya, dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka di alam semesta ini, kehidupan ini, itu adalah peringatan dari Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan apa yang seharusnya menjadi peringatan buat mereka itu, kami buka untuk mereka pintu-pintu dari segala penjuru. Segala sesuatu terbuka buat mereka. Dibiarkan oleh Allah. Tunggu dia senang. Gitu ya. Hatta idza farihu. Apa kata Allah? Sampai ketika mereka bergembira. Bima utu, dengan semua kenikmatan yang mereka miliki, seolah-olah itu milik mereka. Mereka lalu bangga, lalu sombong, lalu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Akhadnahum baghtah. Pada saat itu, ketika mereka sedang lupa diri, lupa daratan, masuk ke dalam jebakan Allah. La haula wala quwata illa billah. Seperti apa? Ya, seperti jebakan tikus, bos. Ya, jebakan tikus, dikasih nikmat makanan ini, tapi dia nggak berasa dia sudah masuk ke dalam kandang jebakan. Dia sudah terasa di situ, di bawahnya itu ada lem perekat. Dikasih makanan, diumpan sama Allah. Ya, kita kalau ngumpan tikus, mau bunuh tikus, ya, lagi musim banyak tikus di rumah-rumah. Bagaimana? Kita kasih umpan dia. Kasih umpan makanan, kasih umpan ikan, kasih umpan daging, kasih umpan apa? Kasih apa tuh? Lem tikus. Lalu dikasih jebakan. Itu dikasih umpan orang-orang kafir ini. Nauzubillah min zalik. Maka ketika tiba saatnya mereka itu bergelimang dalam dosa, bergembira, lupa daratan, kami akan menyiksa mereka dengan sekali libasan, dengan sekali siksaan. Fa idzahum mublisun, mereka akan kebingungan. Nauzubillah. Dalam surat Ibrahim ayat 42. Ingat ini, ya. Al-An'am 44, Ibrahim 42. Apa kata Allah? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan kamu kira Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Membunuh, membantai orang di luar hukum, ya, korupsi dan lain sebagainya, berbuat maksiat, zina, riba, fahisyah, durhaka sama orang tua, khianat kepada berbohong, khianat terhadap amanah dari Allah dan rakyat, ya, itu Allah nggak akan lupa. Jangan kamu kira Allah melupakan atau melalaikan perbuatan orang-orang zalim itu. Tetapi apa yang terjadi? Innama yuakhiruhum. Kata Allah, memang sengaja Allah menunda mereka, mengakhirkan mereka untuk apa? Mendapatkan siksa di hari kiamat. Liyaumin tashkhasu fihil absar. Ya, di mana di hari itu semua mata terbelalak, ya, tidak berkedip. Kenapa? Karena saking takut dan begitu menyiksanya, begitu hinanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muda, sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah taala, ya, kita nggak boleh, ya, orang yang kaya, orang yang bermaksiat jangan sekali-kali mengandalkan apa? Mengandalkan kekuatannya. Ya. Apakah seorang itu akan mengandalkan kekuatannya?
mengandalkan hartanya yang banyak, ya, mengandalkan backingnya yang kuat, ya, tidak boleh. Tapi orang yang berakal, orang yang bijaksana, orang yang punya hati nurani, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang punya hati nurani, yang berakal sehat, yang bijaksana itu bagaimana? Dia harus senantiasa tentram, bersandar kepada Allah. Artinya apa? Ikut protokol Allah. Taat kepada perintah-perintah Allah, ya. Kemudian dia mengikuti arahan-arahan Allah, itu maka dia harus tentram di situ. Jangan, ya, mengandalkan kekuatan-kekuatan materi, kekuatan-kekuatan duniawiyah, ya, karena itu akan memperdaya kita. Itu akan membuat kita terpedaya dan membuat kita silau lupa dari peringatan-peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah, maka ingatlah firman Allah. Ini siapapun nih, siapapun harus ingat peringatan dari Allah. Dalam surat Al-A'raf 182-183 Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan tarik, kami akan istidraj mereka masuk ke dalam jebakan, ya, mereka itu min haitsu la ya'lamun, dari jalan yang tidak mereka ketahui, dan aku wa umli lahum, aku ulur, aku tunda waktu kancurannya. Inna kaidi matin, ingatlah sesungguhnya, ya, rencanaku itu sangat kuat dan sangat kokoh. Subhanallah. Sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah Ta'ala, itu kekuatan Allah. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ingat, Tuhan kalian itu adalah yang maha pengampun dan yang memiliki kasih sayang, memiliki rahmat. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu, sekiranya dia mau menghinakan, mau menyiksa hamba-hambanya akibat perbuatan mereka, la'ajjala lahumul adzab, dia bisa mensegerakan siksa bagi mereka, hamba ini yang bermaksiat. Ballahum mau'id, tetapi Allah sudah memiliki waktunya, memiliki ketetapan kapan dia akan berikan azab itu. La yajidu min dunihi mau'ila, mereka tidak akan bisa mendapatkan perlindungan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muda, sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah, maka itulah kita harus mengambil banyak pelajaran-pelajaran nih dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini obat. Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu untuk melembutkan hati kita yang keras. Nih hati kita udah keras. Hati kita udah membatu. Hati kita ini sudah hitam. Banyak titik-titik noda maksiat. Ya, naktatun sauda. Ya. Hati kita ini sudah berdebu. Sudah kotor. Udah gak bisa lagi melihat cermin yang baik. Ya. Maka bagaimana? Jadikan Quran ini sebagai apa? Obat kita. Yuk tadabbur Quran. Ayo tadabbur Asmaul Husna. Maka lihatlah bagaimana Allah berikan peringatan, memberikan petunjuk kepada kita, ya. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Kita diperintah bersabar. Jangan engkau wahai Muhammad, ya, meminta disegerakan turunnya azab. La tasta'jil lahum. Jangan kau terburu-buru, tergesa-gesa. Enggak. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min naharim balagh al yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Karena mereka sudah diberikan janji, sudah berikan kepastian kapan mereka akan mendapatkan hukuman siksaan dari Allah Ta'ala itu. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Ya, rasul-rasul terdahulu itu sudah didustakan oleh kaumnya, tapi mereka bersabar. Ya,
Mereka bersabar meskipun dikibulin, meskipun didustakan, meskipun mereka disakiti, mereka tetap bersabar. Sampai datang pertolongan kami. Subhanallah. Wali rabbika fasbir. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk bersabar. Ayo, ini kalau kita mendapatkan ujian semacam itu, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Ya, sambil terus berdoa kepada Allah. Kalau kita dizalimi, kalau kita dianiaya, kalau banyak orang hamba Allah berbuat zalim kepada diri kita, kita diminta untuk bersabar. Ya, bersabarlah. Tunggu saatnya. Sambil berdoa, doa apa? Doa satu, kebaikan. Supaya orang yang berbuat zalim, yang berbuat jahat kepada kita, yang memusuhi kita ini, dia diberikan hidayah oleh Allah. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat sebelum mati, sebelum ajalnya datang. Diberikan kesempatan untuk beristighfar, untuk memperbaiki diri. Ini doa kebaikan. Oh, saudara dapat pahalanya luar biasa. Ya. Yang kedua, doanya apa? Kalau nggak mempan yang pertama, biarkan Allah turunkan azab, siksa buat dirinya pada waktu yang Allah tetapkan, yang Allah tentukan, bukan yang kita tetapkan. Ya, jadi waktunya serahkan kepada Allah. Jangan kepada kita, kita yang ngatur azab ini. Kita bukan siapa-siapa. Kita ini hanya hamba Allah. Minta kebaikan kepada Allah. Ya, minta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kesabaran itu. Ya. Dan Al-Qur'an juga mengatakan apa? Supaya kita ini bersabar. Yang kedua, wala tahzan alaihim. Ya, kunci untuk mendapatkan ketenangan jiwa menghadapi aniaya, menghadapi kezaliman itu adalah selain bersabar, yang kedua wala tahzan alaihim. Ini petunjuk dalam surat An-Nahl ayat 127. Jangan kamu bersedih atas perilaku mereka. Yang ketiga, wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan kamu merasa sempit karena perbuatan makar mereka itu. Insya Allah. Ya. Jadi sahabat Asmaul Husna yang dirahmati Allah, nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Ya, as-sabr. Ya, kemudian tidak bersedih. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan merasa sempit. Ya, sempit dada, sempit hati. Ya, rasakan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keempat adalah minta pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa qala Musa liqaumihi. Ya, Nabi Musa aja bilang kepada kaumnya. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Karena bumi ini adalah milik Allah. Dia akan mewarisi bumi ini kepada siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Dan kesudahan yang baik akan Allah berikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan petunjuk Asmaul Husna dari sifat Allah yang menunda azab, menunda hukuman bagi hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam,
Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan-keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasul-Nya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.